Assalamualaikum kawan-kawan lender dana syariah. Saya mau buat video, saya tujukan khusus kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya. Jadi saya mau cerita, wahai Menteri kami Pak Purbaya. Saya adalah satu dari 14.099 lender atau investor peer-to-peer lending dana syariah Pak Purbaya. Dulu kami berinvestasi sebelum tahun 2022. Di bulan kesekian sebelum ada pajaknya, kami dulu investasi kecil-kecil. Saya sendiri dulu investasi sejuta, dikarenakan malah dikit karena nggak ada pajaknya. Tiba-tiba, seingat saya di bulan Juni 2022 itu dari pemerintah Republik Indonesia sendiri, dari kebijakan Menteri sebelumnya Bu Sri Mulyani, dikenakan pajak PPh 23 15%. Jadi keuntungan kami Pak Purbaya dipotong pajak 15% keuntungannya itu. Dari uang 1 juta kami yang kami investasikan di dana syariah, kami dapat return itu tiap bulan 1%. Jadilah 10.000. Yang 8.500 ditransfer ke rekening kami. Yang 1.500 itu masuk ke APBN. Masuk sebagai pajak. Dan kelipatan dari 1 juta. Artinya kalau 2 juta berarti 17.000 kami dapat, negara dapat 3.000 rupiah. Dan akumulasinya dari sekian banyak lender yaitu 14.099. Dari dana 370 miliar itu APBN mendapat kucuran dana dari keuntungan kami Pak Purbaya. Saya masih ingat dengan video edukasi yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Beliau itu kan orang pintar ya. Walaupun Bu Sri Mulyani itu banyak dihujat, tapi saya selalu berpikir, saya selalu menilai yang positifnya saja. Di salah satu videonya Bu Sri Mulyani, beliau mengatakan bahwa IQ orang Indonesia dan IQ orang Amerika itu sama, tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Pembedanya adalah kalau orang Amerika punya aset, asetnya bekerja. Dia tidur punya aset, sambil dia tidur dapat penghasilan dari aset yang diinvestasikan. Sedangkan orang Indonesia punya aset, asetnya tidur, asetnya tidak menghasilkan. Makanya orang Indonesia kerja kerasnya sampai banting tulang. Sedangkan orang Amerika kerja secukupnya, asetnya bekerja, masih punya waktu sempat untuk liburan dan menikmati hidup. Itu saya masih ingat banget. Dan saya telaah ya. Kata-kata dari Bu Sri Mulyani itu saya telaah dan benar juga. Benar juga. Dan sejak saat itu saya mulai belajar literasi tentang investasi. Saya pelajari reksadana, saya pelajari saham, saya pelajari peer-to-peer lending, dan saya coba kan yang legal-legal itu saya coba. Jadi saya nyoba uang sekian di saham, saya nyoba uang sekian di reksadana lewat aplikasi Bibit itu, dan saya juga coba di peer-to-peer lending untuk mendapatkan feel-nya. Dan dikarenakan return-nya di peer-to-peer lending itu pasti ya, setiap bulan kita sudah pasti dapat 1% walaupun dipotong pajak keuntungannya itu 15%. Tapi ini pasti. Jadi saya lebih all out di peer-to-peer lending. Sedangkan kalau di saham itu sangat fluktuatif. Kadang rugi, kadang untung, rugi lagi, untung lagi. Di reksadana juga sama. Di reksadana itu walaupun teorinya 5%, tapi kenyataannya waktu saya masukkan uang di Bibit, hari ini baru masukkan, besok rugi. Nanti seminggu kemudian untung. Nanti rugi lagi, untung lagi. Jadi sangat fluktuatif ya.
Oleh karena itu dari hasil saya mencari feel-nya, nampaknya saya lebih cocok di peer-to-peer lending karena walaupun returnnya kecil ya, 1 bulan itu sudah pasti 1% walaupun dipotong pajak. Nampaknya saya di peer-to-peer lending saja. Dan itu adalah pikiran saya, dan pikiran saya itu sama dengan 14.099 investor lainnya, Pak Purbaya, Pak Menteri Purbaya. Alasan kenapa kami mempercayakan uang kami, bahkan banyak di antara kami itu yang memindahkan dana di bank atau deposito di bank, kami pindahkan ke dana syariah, itu karena skemanya syariah dan diawasi berizin OJK. Berizin OJK dan diawasi OJK. Buktinya apa? Buktinya kami kena pajak. Karena kena pajak, jadi logika saya main, Pak Purbaya. Negara ikut menikmati uang kami, Pak Purbaya. Negara mendapatkan tambahan APBN. Negara mendapatkan tambahan devisa. Jadi logika saya mengatakan bahwa negara akan ikut andil menjaga uang kami, Pak Purbaya. Dikarenakan selama investasi ini lancar, maka selama itu juga negara mendapatkan devisa. Perjalanan DSI ini dari tahun 2018 sampai 2025, itu cobaan paling besar. Logika yang masuk akal, paling masuk akal itu malah di tahun 2020. Di tahun 2020. Di mana saat itu wabah corona itu merusak ekonomi sedunia. Tidak cuma di Indonesia, tapi sedunia. Tapi kenyataannya dana syariah bisa lolos. Bisa lolos walaupun ekonominya sulit, tapi bisa lolos, bisa bertahan sampai sekarang. Yang tidak masuk akal, Pak Purbaya. Di tahun 2025 ini, yang ekonominya sebetulnya lebih baik daripada tahun 2023 kemarin. Dan jauh lebih baik dari tahun 2020 saat corona kemarin. Malah diberitakan bahwa properti susah, sehingga para borrower peminjam, 73 perusahaan yang meminjam dana kami, para investor itu kesulitan mengembalikan dana. Saya sempat tanya kepada salah satu pemborong yang ada di Bali. Saya tanya, Mas, apakah sekarang ini lagi redup kan bisnis properti? Jawabannya tidak, baik-baik saja, normal-normal saja. Nah, jadi tidak masuk akal, Pak Purbaya. Kami menduga, Pak Purbaya, kami menduga ada kong kali kong jahat, entah itu dari borrowernya, entah dari platformnya, untuk bagaimana secara legal bisa menggelapkan dana kami, Pak Purbaya. Dikarenakan di antara kami ini minim pengalaman dengan celah-celah hukum. Kami minim pengetahuan tentang bagaimana secara legal kejahatan itu dianggap legal. Bagaimana menggelapkan uang nasabah, uang investor, tapi dianggap legal. Itu kami minim pengetahuan. Minim pengetahuan. Harapan kami, Pak Purbaya, harapan kami adalah, dikarenakan kami punya sumbangsi ya, kami tidak sombong. Tapi selama ini kami ikut sumbangsi membayar pajak. 15% tuh, Pak Purbaya. Dan itu tiap bulan loh, Pak Purbaya. Jadi negara itu mendapatkan keuntungan dari uang kami. Jadi Pak Purbaya tolong Pak Purbaya bikin, bila sampai 2 minggu dari tanggal 28 Oktober 2025
itu progresnya tidak banyak. Karena penjadwalannya setelah rapat kemarin tanggal 28 Oktober 2025 antara DSI, yaitu Dana Syariah, dan OJK, dan perwakilan lender, 2 minggu setelahnya akan ada penjadwalan pengajuan proposal pengembalian dana dari DSI kepada kami para perwakilan dari lender atau perwakilan dari investor. Kami tidak tahu Pak Purbaya, isi proposalnya itu berapa persen Dana Syariah akan mengembalikan dana kami. Kami berharap 100% Pak Purbaya. Kami sangat berharap pengembaliannya 100%. Jikalau isinya tidak mengenakan bagi kami Pak Purbaya, jikalau isinya tidak menggembirakan, kami meminta kepada Pak Menteri Purbaya, Oke Bu, untuk tolong Pak Purbaya bikin tim investigasi menelusuri perpindahan uang kami. Dari kami transferkan ke DSI, lalu dari DSI disalurkan ke borrower, lalu dari borrower itu duitnya buat apa? Apakah proyeknya real atau proyeknya fiktif? Itu tolong diinvestigasi Pak Purbaya. Dikarenakan, hello, I'm fine, my boy, fine. Dikarenakan kami tidak punya otoritas. Walaupun kami punya kapabilitas, tapi kami tidak punya otoritas. Apakah bisa saya seorang diri ya? Saya seorang diri, bukan polisi, bukan jaksa. Lalu kami mendatangi perusahaan, lalu kami bertanya apakah perusahaan ini minjam dana dari Dana Syariah? Itu kami tidak punya otoritas. Dan termasuk kategori ilegal. Oleh karena itu Pak Purbaya, tolong. Ketika nanti setelah tanggal 14 hari, setelah rapat pertemuan antara DSI dan juga OJK dan juga perwakilan lender, dan hasilnya tidak mengembirakan, tolong Pak Purbaya, tolong bikin tim investigasi untuk menelusuri kasus kami Pak Purbaya. Dan nampaknya Pak Purbaya itu kan religius ya. Religius. Saya sendiri insya Allah cukup religius Pak Purbaya. Dan fanatisme saya terhadap syariat itu sebetulnya tinggi. Dari kecil saya tidak minum khamr, tidak merokok, tidak melanggar perintah agama. Saya anak baik, saya masuk pesantren. Dan salah satu alasan mengapa saya memasukkan uang saya di DSI adalah karena saya sendiri kan orang Islam. Saya sendiri ingin duit saya itu memberikan sumbangsi kepada umat Islam agar dari keuntungan nanti jadi madrasah, jadi uang zakat membantu umat dan kepentingan umat Islam lainnya Pak Purbaya. Dimohon Pak Purbaya, mohon harapan kami ada di Pak Purbaya. Walaupun sudah banyak yang mewakilkan, tapi kami meminta kesediaan Pak Purbaya juga ikut andil memperjuangkan nasib kami. Terima kasih Pak Purbaya, terima kasih. Mudah-mudahan video ini sampai ke Pak Purbaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.